Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi pada hari ini, yaitu tentang subjek hukum perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan subjek hukum ada dua. Yang pertama, para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan. Dan yang kedua, para pelaku stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional atau pemerintah dan non-pemerintah. Dan yang ketiga, individu atau perusahaan multinasional dan bank. Yang pertama, negara. Peran negara yaitu satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan, yaitu memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar wilayahnya. Yang kedua, berperan dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional di dunia. Yang ketiga, bersama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional untuk mengatur transaksi perdagangan di antara negara tersebut. Yang keempat, salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional. Yang kelima, memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Selanjutnya, negara berwenang untuk membuat hukum atau regulator yang mengikat segala subjek hukum lainnya atau individu perusahaan, mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalamnya termasuk perdagangan. Ketika bertransaksi dengan subjek hukum lain, hukum yang mengaturnya adalah hukum internasional atau salah satu pihak. Imunitas negara. Dengan atribut kedaulatan negara memiliki imunitas terhadap peradilan negara lain, terdapat 4 pembatasan terhadap imunitas suatu negara. Yang pertama, pembatasan oleh hukum internasional. Dalam berinteraksi dagang, hukum internasional mengakui imunitas negara, tetapi sekaligus membatasinya. Contohnya, hukum internasional regional di Eropa. Yang kedua, hukum internasional masyarakatkan negara-negara untuk bekerjasama dengan negara lain untuk memajukan ekonomi. 2. Pembatasan oleh hukum nasional. Suatu negara memiliki undang-undang mengenai imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara asing yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau warga negaranya. 3. Pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Terjadi manakala suatu negara secara sukarela menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketa. Apabila pengadilan mengadili negara tersebut untuk menghadiri persidangan dan negara tersebut mematuhinya, maka negara tersebut dianggap telah dengan sukarela menanggalkan imunitasnya. 4. Apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya, negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke badan arbitrase yang dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Dengan adanya pembatasan tersebut, kekebalan suatu negara untuk hadir di hadapan badan peradilan nasional asing, internasional atau arbitrase tidak lagi berlaku. Namun masalah sesungguhnya dalam kaitan dengan pembatasan negara di hadapan badan peradilan pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan atau tidak putusan tersebut. Berdasarkan hukum internasional, suatu badan peradilan tidak dapat menyita harta milik negara lain atau memaksa putusannya terhadap harta milik negara lain yang digunakan atau yang memiliki fungsi pelayanan publik atau public service. Hukum internasional melarang suatu negara menahan kapal perang asing yang menyandar di pelabuhan suatu negara asing atau menyita bangunan kedaulatan negara asing. Putusan pengadilan hanya memungkinkan terhadap aset-aset negara asing yang bersangkutan tidak dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik. B. Organisasi Perdagangan Internasional. 1.
Organisasi internasional antar pemerintah, organisasi internasional di bawah PBB, misalnya UNCITRAL, UNCTAD. Untuk mendirikan organisasi internasional, perlu dibentuk dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang penting. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator. Organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat rekomendasi dan aturan tersebut ditujukan untuk negara. 2. Organisasi internasional non-pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh swasta atau pengusaha atau asosiasi dagang. Peran penting non-government organization atau NGO adalah mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. NGO telah berhasil membentuk berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional. Contoh organisasi yang dibentuk NGO seperti Incoterms dan UCP atau Uniform Custom and Practice for Documentary Credits. C. Individu. Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan individu. Individu terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya. Individu dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasionalnya di hadapan badan-badan peradilan nasional. Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu, maka individu tersebut dapat meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya di hadapan badan-badan peradilan internasional. Individu merupakan subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Selain individu yang memiliki sifat hukum perdata, terdapat A. Perusahaan multinasional dan B. Bank yang juga memiliki sifat tersebut. A. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berperan karena kekuatan finansial yang dimiliki sehingga hukum perdagangan internasional berupa pengaturnya. Perlunya aturan yang mengontrol perusahaan multinasional adalah untuk menjembatani perbedaan kepentingan dari negara tuan rumah, apalagi negara berkembang sangat berharap perusahaan multinasional untuk masuk ke wilayah negaranya untuk mendapatkan kontribusi bagi pembangunannya. B. Bank. Bank digolongkan dalam subjek hukum perdagangan internasional dalam artian yang terbatas. Bank sebagai subjek hukum penting karena A. Tanpa bank perdagangan internasional tidak dapat berjalan. B. Peran bank dalam memfasilitasi pembayaran antar penjual dan pembeli. C. Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Bank bukan pelaku utama perdagangan internasional, namun bank telah menciptakan suatu praktek kebiasaan yang mengikat stakeholders lainnya yang berhubungan dengan bank.